Kalau sebuah bisnis itu nggak laku, mungkin tuh belum tentu karena produknya jelek loh, atau produknya nggak berkualitas. In fact, saya menemukan banyak brand-brand yang kualitasnya bagus, tapi struggle dalam jualan. Bisa jadi produknya bagus, tapi segmen customer-nya yang salah. So, gimana sih caranya kita bisa menemukan segmen customer yang tepat? Yuk, kita bahas. Halo, saya Michael Rohandi, co-founder dari bobblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai Brave Entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Bisnis itu terjadi saat ada transaksi jual beli antara pembeli dan penjual, di mana dua pihak ini sama-sama saling membutuhkan dan sepakat untuk melakukan transaksi. Pembeli mengeluarkan sejumlah uang dan penjual memberikan produk atau jasa yang dimiliki. And everybody happy. Ya, semua pihak yang terlibat akan senang karena mendapatkan kepentingannya masing-masing. Nah, so itu kira-kira basic dalam transaksi. Dan ini detailnya saya sudah bahas di episode 094 Kenapa Jualan Mesti Malu. Ya, kalau kamu belum sempat dengar, kamu bisa dengerin setelah episode ini ya, episode 094 Kenapa Jualan Mesti Malu. Jadi intinya transaksi itu terjadi antara dua belah pihak, pembeli dan penjual yang saling membutuhkan. Oke, ini mesti jelas dulu. So, kalau misalnya di sisi kita nih ya, sebagai penjual dan di dalam bisnis kita sebagai penjual nih, kita tuh nggak punya transaksi gitu ya, atau transaksinya tuh low ya, low sales ya, transaksinya itu nggak terjadi atau susah banget ya. Itu kan seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan ya kan, kayak naksir sama lawan jenis tapi cintanya ditolak ya nggak benar. Karena istilahnya kan it takes two to tango, jadi harus dari dua belah pihak yang sama-sama sepakat. Ya, kalau cuma satunya aja kita aja gitu ya yang pengen jual tapi pembelinya nggak minat ya nggak jadi. Ya atau sebenarnya kebalikan juga ya. Kalau si pembeli itu pengen membeli sesuatu tapi produknya nggak ada atau nggak ada yang mau jual ya nggak terjadi juga ya. Jadi itu kan prinsipnya. Jadi memang kalau di dalam transaksi itu prinsipnya udah agak mirip seperti relationship ya. Maksudnya harus ada dari dua belah pihak yang saling sepakat ya. Jadi bukan bertepuk sebelah tangan gitu ya. Nah, jadi kita nih kalau mau offer produk atau jasa, jadi kita harus aware kalau jualannya susah, tandanya ada something wrong ya, ada something wrong. Kemungkinan besar nih ya, itu something wrong-nya itu dari segmen customer-nya. Kemungkinan besar ya. Jadi kalau kita ngomongin bisnis, itu tuh sebetulnya yang paling penting itu adalah kita punya value propositions ya. Istilah value propositions itu adalah kayak keunikan bisnis yang kita punya yang cocok dengan segmen customer-nya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kalau kita sudah punya bisnis tertentu, tandanya kan assumptions-nya adalah value proposition-nya sudah ada atau sudah jelas. Jadi kalau nggak jalan atau nggak seperti yang diharapkan salesnya, kemungkinan besar si segmen customer-nya yang salah. Ya atau sebetulnya bisa juga dibalik. Kalau mau segmen customer-nya udah jelas, cuman itu nggak bisa diganti, tandanya value proposition-nya yang harus dirubah gitu ya. Jadi
kecocokan inilah yang perlu kita perhatiin. Oke. Nah, ini case-nya bisa bisa bervariasi mana yang perlu dirubah ya. Ada case tertentu misalnya ya, contoh ya, misalnya kamu punya tempat gitu ya. Tempatnya itu di area yang strategis, deket perkantoran misalnya gitu ya. Ya tandanya kamu udah jelas segmen market kamu adalah orang-orang kantor itu, misalnya begitu ya, atau deket kampus gitu ya. Nah, jadi udah jelas segmen market kamu ya di situ. Nah, kalau gitu tandanya udah tahu segmen marketnya, and then kita cari produk apa yang bisa kita jual ke segmen market tersebut. Ya, apakah misalnya jualan makanan yang murah-murah misalnya gitu ya, atau bikin laundry, atau kalau deket kosan misalnya gitu ya, atau tempat nongkrong. Ya I don't know, tapi marketnya untuk segmen itu kalau memang segmennya sudah given karena hal tertentu, misalnya karena memang kebetulan kita punya tempat nih, atau tempat orang tua rumahnya dekat di situ, atau ada tempat pusat niaga misalnya gitu ya yang bisa dipakai misalnya begitu. Oke. Nah, tapi di podcast ini saya ingin bahas dari kondisi yang satunya ya. Gimana kalau yang terjadi adalah value proposition-nya tuh sudah jelas, sudah tahu bisnisnya ngapain, tapi kenapa jualannya masih nggak laku atau nggak seperti ekspektasi? Tandanya kan ada yang salah segmen customer-nya yang perlu diganti. Oke. Kalaupun value proposition-nya agak digeser-geser atau dirubah-rubah dikit juga tetap oke aja sih sebetulnya. Tapi saya pengen fokus di segmen customer dulu at least untuk podcast ini. Untuk episode podcast ini. Oke. Nah, so kalau ini yang terjadi, yang kita bisa lakukan ini ada beberapa step ya yang kamu bisa coba resap-resapin ya di episode ini. Oke. Kita langsung aja mulai ya. Yang pertama adalah begini. Kita perlu cek value propositions kita dulu ya, atau keunikan bisnis kita itu seperti apa. Kalau ngomongin keunikan bisnis itu sebetulnya nggak harus yang sampai aneh-aneh banget gitu ya. Tapi yang penting tuh ada sesuatu yang yang bisa memberikan daya tarik agar segmen market kita itu pingin beli produk atau jasa yang kita miliki ya. Jadi misalnya kamu jualan nasi goreng ya. Jadi value propositions-nya tuh apa? Gitu. Kenapa orang mesti beli nasi goreng punya kamu, bukan punya orang lain? Emang yang jualan nasi goreng cuma kamu doang? Ya, misalnya gitu ya. Misalnya kamu jualan nasi goreng smoke chicken fried rice. Nah, apa value propositions-nya? Misalnya, kalau yang lain cuma pakai ayam suwir, ini ayamnya ayam asap. Nah, itu jadi pembeda kan? Ya bukan daging ayam biasa ya, atau misalnya nasinya pakai nasi porang, wah gitu ya, rendah kalori ya, misalnya buat orang yang pengen makan orang yang diet tapi pengen makan nasi goreng misalnya gitu ya, terus bahkan digorengnya nggak pakai minyak, gorengnya pakai butter misalnya gitu ya, I don't know, tapi contohnya misalnya gitu. Jadi value proposition adalah keunikan bisnis kita. Oke. Nah, coba kamu recheck lagi ya. Kalau kamu sudah punya bisnis yang sedang berjalan, atau at least kalau kamu udah ngerencanain, apa sih sebetulnya value propositions kamu? Menurut kamu kenapa ya orang tuh mau beli produk atau jasa yang kamu miliki? Kamu pernah mikir gak sih hal itu ya? Karena hal ini kelihatannya sepele, tapi perlu dipikirin loh. Karena kalau gak dipikirin ya gimana bisnis kita bisa maju kan? Gitu ya. Karena value propositions ini adalah yang membuat segmen market kita mau beli produk kita ya. Jadi daya tarik. Istilahnya tuh biar customer kita itu tuh quote unquote nih naksir sama jualan kita gitu. Jadi itu yang perlu kita pikirin. Dan by the way, mengenai hal ini tuh nggak berarti harus jadi yang paling oke, harus jadi yang paling bagus. Sebetulnya nggak harus begitu ya, nggak harus begitu. Misalnya ya kamu punya sebuah produk ya, sebetulnya produk itu nggak harus yang paling berkualitas. Kenapa? Karena kalau produknya berkualitas, pasti harganya juga mahal untuk segmen customer tertentu. Gitu. Jadi sebetulnya nggak harus begitu juga kan. Misalnya saya kasih analogi yang gampang kayak handphone deh gitu ya. Kalau misalnya brand handphone nih kan sekarang makin banyak ya. Kan yang sukses tuh bukan hanya brand yang jualan produk yang kualitasnya paling bagus aja kan, bener gak?
Ya kalau gitu brand-brand yang dari Tiongkok misalnya gitu ya, atau yang harganya lebih murah nggak laku dong. Ternyata enggak ya. Dari top 5 di Indonesia ya yang jual brand handphone itu, brand yang mahal kan kayak Samsung atau Apple. Oke. Itu nggak selalu mendominasi pasar gitu ya. Kenapa? Karena ada brand-brand yang let's say harganya lebih murah, walaupun mungkin let's say secara kualitas misalnya di bawahnya Apple dan Samsung let's say, itu kan tetap punya segmennya gitu. Jadi ya setiap brand punya segmennya masing-masing. Jadi nggak harus jadi yang paling bagus. Tapi kan ada apanya gitu. Misalnya, oh ini lebih murah gitu. Mungkin harganya kualitasnya nggak sebagus yang harganya 2 kali lipat gitu. Tapi ada tapinya apa? Misalnya gitu. Jadi itu dalam hal ini kalau tadi saya ngomongin handphone, misalnya, oh karena antara kualitas sama harganya itu worth it. Misalnya begitu ya. Jadi hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang bisa jadi value propositions. Gitu. Oke. Nah, kalau ada satu aja yang oke ya, atau beberapa juga boleh, itulah yang akan memberikan daya tarik ya, untuk menggoda gitu ya calon konsumen kamu. Oke, jadi cek dulu ya value proposition kamu tuh apa, udah jelas apa belum. Ya, kalau belum jelas atau bahkan nggak pernah kepikiran, harus dipikirin dulu gitu. Yang kedua adalah kita perlu analisa kompetitor kita gitu. Nah, kita lakukan ini agar kita mungkin kayak cek-cek ombak dulu kali ya. Nah, jadi kita pengen tahu ya, atau kita perlu tahu competitors yang ada ya, itu tuh mappingnya sekarang ini seperti apa. Coba cek, mereka jualannya kayak gimana sih? Harganya berapa sih? Dan apa yang membuat model bisnis ini tuh banyak peminatnya gitu ya. Jadi itu yang perlu kamu recheck juga ya. Misalnya ya, restoran kamu tadi contoh nasi goreng ya. Nah, kalau misalnya nasi goreng nih, coba cek ya di area-area tempat kamu mau jualan ini tuh ada yang jual nasi goreng apa aja. Misalnya, oh di area sini ada yang jual nasi goreng kambing, ada yang jual nasi goreng vegetarian, ada yang nasi goreng tek-tek, ada yang nasi goreng ala mana gitu ya. Misalnya model kayak gitu ala Hong Kong, ala mana gitu ya. Ya, oke. Nah, itu kamu perlu tahu kan gitu. Terus harganya berapa dan siapa sih yang beli, paling enggak itu yang kita perlu lakukan gitu. Jadi kita perlu tahu competitors kita tuh seperti apa, jualannya kayak gimana. Oke. Nah, setelah kita tahu apa yang competitors kita lakukan, nah baru kita cek gimana perbedaannya sama kita ya. Itulah yang disebut dengan diferensiasi. Jadi kita tahu competitors itu permainannya kayak apa di industri yang kita mau terjun ini gitu ya. Dan apa yang membedakan kita dengan competitors? Nah, jadi akan balik lagi ke poin yang pertama, cek value propositions. Tapi pertama udah cek value propositions, yang kedua analisa kompetitor sehingga kita bisa compare ya antara value propositions kita dengan value propositionsnya competitors gitu ya. Itu perbedaannya di mana? Ya, apa yang membedakan? Apa yang membuat kalau ada orang atau ada segmen market yang membutuhkan produk yang sejenis dengan yang kita punya ya, yang dalam kategori kita ya, yang kategori kita jual nih, kenapa mereka mau belinya atau harus belinya sama brand kita, bukan sama brand competitors yang kita mappingin itu. Nah, perbedaan itulah yang membuat kita jadi lebih menarik kan. Nah, itu namanya diferensiasi gitu ya. Diferensiasi itu akan memisahkan quote unquote nih kolamnya customer antara yang segmen kita atau yang bukan ya. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang baik kalau kita bisa membuat diferensiasi yang cukup jelas gitu. Nah, kalau diferensiasinya jelas, jadi kan itu kan kayak memisahkan, kayak nyaring nih yang cocok itu atau yang bisa kena sama kita, yang memang segmen market kita itu tuh pasti akan tertarik banget, udah kayak magnet deh ya, akan membuat mereka tuh mendekat karena mereka merasa wah gue butuh nih yang model kayak begini gitu ya. Tapi yang nggak cocok, ya nggak apa-apa juga ya. Mereka akan minggir and that's okay. Nah, ini sebetulnya membantu kita mensortir juga. Jadi segmen market kita tuh lebih tajam waktu kita melakukan promosi misalnya.
Itu tuh bisa benar-benar lebih tajam kalau kita memang sudah tahu perbedaan apa antara kita dengan segmen customer kita, perbedaan antara kita dengan si competitors ya, sehingga waktu kita nyasar ke segmen customer kita juga lebih tajam gitu. Nah, 2 hal inilah yang kamu perlu lakukan sebelum ke poin yang terakhir atau poin yang ketiga adalah menentukan segmen marketnya dengan melakukan namanya beta testing ya. Nggak usah pusing dulu sama istilahnya ya. Tapi saya mau jelasin dengan sederhana aja, tenang aja ya. Jadi kalau kita udah tahu kelebihan bisnis kita itu apa ya dan apa yang membedakan, nah kita baru bisa deep dive, kita lebih explore lebih dalam dari segmen customer-nya gitu ya. Nah sebetulnya tidak ada cara yang instan untuk kita bisa menemukan segmen customer yang cocok. Semuanya memang butuh proses, butuh trial and error. Karena bisa aja hipotesa kita salah kan ya. Tapi kalau kita sudah analisa dulu ya, paling nggak tuh peluang suksesnya tuh akan jauh lebih tinggi. Nah, untuk kita bisa deep dive ke segmen customer ini ya, kita perlu lakukan namanya adalah beta testing. Beta testing tuh percobaan gitu. Jadi kita perlu trial dulu ya. Jadi contoh ya, kalau model beta testing tuh kita nih tes ke segmen customer kita ya, produk kita tuh kayak apa ya, ini macam-macam, apakah masih konsep dulu bisa, bentuknya prototype bisa, kasih free trial juga bisa, atau kasih free sample ya, ini tergantung kamu punya produknya atau punya jasanya seperti apa. Oke, nah, kamu tanya ke segmen market tersebut terus responnya gimana, minta feedback, mereka happy nggak dengan produk kita. Kalau ada masukan, apa masukannya gitu. Nah, jadi kita udah tentuin segmen customer kita nih ya. Terus kita tanya, nah masukannya gimana? Kalau mau lebih cepat, bahkan kalau kita masih agak galau nih sebenarnya segmen customer gua yang mana ya? Misalnya let's say ya, contoh aja misalnya segmen customer kamu bingung antara untuk umur 15 sampai 25, 26 sampai 35 apa 36 sampai 45. Misalnya let's say range umurnya kayak gitu. Ya kalau gitu yang kamu lakukan adalah tanya aja ke 3 segmen itu. Kasih aja 3 segmen ini sampel produk kamu gitu ya, atau kasih free trial gitu ya. Dan mana yang feedbacknya lebih bagus rata-ratanya, nah itu yang menjadi pertanda kalau segmen customer tersebut yang kemungkinan besar lebih cocok atau lebih menyukai. Nah jadi itulah yang bisa menjadi dasar kita untuk kita explore. Dengan melakukan ini ya, sebetulnya nih ya, waduh ini saya spill banyak sekali kelihatannya ya di episode ini ya. Ini tuh sebenarnya rahasia loh ya. Gimana kita bisa nemuin segmen customer-nya yang tepat. Jadi kita tahu value proposition kita apa. Kemudian kita cek tetangga, competitors itu bikin apa. Dan kita bikin hipotesa dulu ya. Menurut kita nih berdasarkan racikan value proposition kita dan diferensiasi antara kita dengan competitors, itu segmen customer yang ideal itu seperti apa, dan kita lakukan beta testing. Kita tanya, kita bikin prototype, ya tadi saya udah jelasin ya, free trial, free sample, terus asking for feedback ya. Kalau hasilnya nggak oke, nggak apa-apa juga. Nah, tinggal kita tweak lagi segmen customer-nya gitu ya. Misalnya areanya diganti, atau range umurnya diganti, atau mungkin behavior-nya diganti. Lalu kita behavior itu maksudnya ya, misalnya kamu segmen yang hobinya apa gitu, terus kamu ganti ke hobi yang lain. Nah, lalu beta testing lagi. Jadi tinggal diganti-ganti aja seperti itu. Atau kalau kamu udah merasa segmen customer tertentu sudah oke, yang kamu mau geser adalah value proposition-nya, atau value proposition kamu update, ya boleh juga ya. Tapi yang kita lakukan itu kita seperti kalau software tuh istilahnya beta testing. Jadi saya gunakan istilah ini aja karena lebih umum. Jadi kita trial dulu dalam skala yang kecil ya, sebelum mungkin big launch lah, atau sebelum kita benar-benar jalanin full force ya. Jadi kita perlu lakukan itu dalam skala yang lebih kecil dulu gitu. Nah, ini tuh penting loh ya, karena lebih baik kita gagal di beta testing yang biayanya masih murah, ngirimin sampel masih ada biaya memang, tapi masih murah ya, daripada gagal waktu produk launching. Waduh, ya itu kan komitmen investasinya udah kemana-mana gitu. Nah, jadi
kembali lagi ke topik utama kita, menemukan segmen customer yang tepat ya. Semoga kamu udah dapat nih gambarannya. Dengan 3 step ini ya, saya yakin segmen customer kamu tuh akan bisa tajam dan kamu bisa tahu siapa yang sebenarnya membutuhkan. Dan outcome-nya apa? Well, ya outcome-nya sudah jelas. Kalau ini sudah bisa dipetakan dengan tepat, maka ujung-ujungnya pasti akan berdampak kepada sales kamu ya, kepada penjualan. Pasti jualannya akan bagus. Karena balik lagi ke awal podcast saya udah mention, transaksi itu terjadi karena ada dua belah pihak yang saling membutuhkan gitu ya. Nah, kalau kita memberikan sesuatu produk atau jasa dan kita nemu segmen customer yang tepat ya, nggak perlu berbusa-busa untuk jualan sama mereka, pasti mereka akan datang dengan sendirinya gitu. Nah, coba kamu tajemin siapa segmen customer kamu. Oke, so itulah strategi gimana kamu bisa menemukan segmen customer yang tepat. Mulai dari cek dulu value propositions kamu itu apa, kamu lanjutkan dengan analisa competitors kamu dan cek diferensiasi apa sih yang membedakan antara produk atau jasa kita dengan punyanya competitors. Baru kita tentukan segmen marketnya, masih hipotesa dulu nih, dan kita lakukan beta testing untuk kita bisa memastikan dalam skala kecil dulu apakah segmen market tersebut udah cocok atau belum. Kalau penerimaannya kurang, selagi beta testing, selagi trial, lebih baik kita update dulu atau diganti dulu. Sehingga success rate-nya itu akan lebih tinggi waktu produk atau jasa kamu nanti di launching gitu. Nah, coba deh kamu praktekin hal ini ya. Ingat sekali lagi, transaksi itu terjadi antara pembeli dan penjual yang sama-sama saling membutuhkan. Kalau kamu bisa menemukan pembeli yang memang membutuhkan produk atau jasa kamu, wow, it's gonna be awesome, right? Makanya kita benar-benar perlu tajam siapa sebetulnya segmen customer yang tepat yang membutuhkan produk atau jasa kita. Oke. Thanks ya kamu udah dengerin podcast Berani Melangkah di episode ini. Semoga kamu bisa mendapatkan insight yang segera bisa kamu terapkan. Kalau kamu belum pernah, support ya podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau hal apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu agar podcast ini bisa menjangkau ke teman-teman lain yang membutuhkan. Please also share episode ini ke teman kamu yang kamu tahu, wah kayaknya ini bisnisnya lagi galau nih, kok agak sepi ya gitu ya. Something wrong nih di mana ya? Maybe customer segmennya ada yang salah. Nah, coba kamu bisa share juga agar dia bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oke, yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. For now, take care.